Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jaretno, dan kali ini dalam program Ngobrol Virtual edisi Senin 2 Desember 2024. Dan tentunya di awal bulan menuju akhir tahun seperti tanggal hari ini, kita senantiasa akan membagikan informasi yang dibutuhkan oleh Tribuners. Dan kali ini di segmen sore hari ini spesial karena kita akan mengulas juga lebih jauh dan juga berkenalan nih mengenai satu kedinasan, tepatnya yang akan kita bahas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar atau yang biasa disingkat dengan Disperkim. Sudah hadir bersama Vio di studio Tribun Timur ada Pak Mahyudin SSTP, MAP selaku Kepala Dinas dari Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, dan akan kita bahas tema kita hari ini menyoal peningkatan kualitas permukiman rakyat, khususnya mungkin di Kota Makassar yang akan kita bahas. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, mungkin boleh menyapa Tribuners dulu nih. Ada salam mungkin dari Disperkim sendiri. Selamat sore para Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik, iya. Bagaimana kabar Pak Mahyudin? Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Senantiasa sehat ya. Pokoknya harus semangat terus. Semangat terus. Oke. Apalagi sore hari akhir. Ini, ya, oke. Akhir tahun. Nah, betul. Kalau di akhir tahun biasanya Disperkim disebut aktivitas apa nih Pak? Ya, biasanya kami kalau di pemerintah Kota Makassar akhir tahun itu kami menyelesaikan semua program-program yang sudah direncanakan di 2024 ini harus ongoing selesai di akhir 2024 ini. Nah, di situ biasa ada juga penilaian kinerja kami selama 1 tahun. Ya, biasa diumumkan di refleksi akhir tahun pemerintah Kota Makassar. Jadi yang itu yang harus dikejar gitu ya Pak. Oke, Pak Yudin mungkin beserta rekan-rekan bagaimana kesibukan mungkin kalau dengan rekan-rekan yang di Disperkim? Iya. Kami di Disperkim itu terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada kami terkait mengurusi perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang ada di Kota Makassar. Ini tugasnya kami ada 4 bidang. Yang bidang pertama terkait dengan perumahan. Ya, bagaimana kondisi dan bagaimana situasi perumahan-perumahan yang ada di Kota Makassar. Ya. Yang kedua ada namanya kawasan permukiman. Ya, kawasan permukiman. Bidang kawasan permukiman ini mengurusi kawasan-kawasan yang menjadi wilayah-wilayah yang ditempati oleh perumahan-perumahan tersebut. Ya. Yang ketiga ada namanya bidang prasarana-sarana dan utilitas umum. Nah, ini bidang ini menyangkut bagaimana PSU atau dulu yang dikenal dengan Fasum-Pasos. Ya, Fasum-Pasos itu yang menjadi kewajiban dari pengembang untuk menyerahkan kepada pemerintah kota. Nah, yang keempat bidang pemukiman kumuh. Ya, pemukiman kumuh ini bidangnya bagaimana mengurusi kawasan-kawasan kumuh yang ada di Kota Makassar. Yang mana Kota Makassar ini ada beberapa kawasan kumuh. Ya, tujuannya kami bagaimana kawasan kumuh itu yang dulunya kumuh sekarang bisa berubah menjadi tempat yang layak huni bagi masyarakat. Oke, sejalan dengan yang disampaikan Pak Mahyudin, mungkin boleh disampaikan saat ini di Kota Makassar 2024 Pak, wilayah mana saja tuh yang masih termasuk kawasan kumuh? Yang masih termasuk kawasan kumuh untuk wilayah Kota Makassar ada kawasan kumuh Kanal Jeneberang, ada kawasan kumuh Pampang, ada kawasan kumuh Das Sungai Talok. Dan ada beberapa kawasan kumuh lagi. Tetapi untuk Kecamatan Mariso di 2023 kemarin kami sudah mengadakan perbaikan dan rehabilitasi di sana terkait rumah yang tidak layak huni kami ubah menjadi rumah layak huni. Lingkungannya yang mana dulu jalanannya tidak bagus diperbaiki. Terus kawasan yang mana pengolahan air limbah, IPAL-nya itu dikelola dengan baik. Berarti sudah ada peningkatan ya Pak ya dari 2023 maksud saya ke 2024. Sampai air bersihnya juga di sana kami kerjasamakan dengan PDAM untuk warga yang bisa berlangganan air bersih. Oke Pak. Iya, dari keempat elemen ini yang tadi disebutkan oleh Bapak, tadi ada perumahan, kemudian permukiman, terus ada juga yang dulu disebut Fasum-Fasos, kemudian hari ini disebut PSU ya Pak. Oke, kemudian yang paling penting juga untuk dikawal adalah
adalah kawasan kumuh tadi. Iya. Dari keempat ini yang paling berat Pak yang mana nih Pak? Masing-masing ada tantangannya. Iya, ada karakteristik dari masing-masing. Iya. Ya, kalau terkait dengan perumahan tentunya berhubungan dengan kawasan-kawasan perumahan. Ya, yang mana menjadi wilayah yang bisa menjadi bangun untuk perumahan, terus konsep pembangunannya seperti apa, dan setelah pembangunan itu arahnya kawasan itu seperti apa, itu. Dan itu harus bersinergi antara perumahan yang satu dengan perumahan yang lain, sehingga tidak ada tumpang tindih terkait dengan pembangunan setelah perumahan itu selesai. Itu. Yang kedua terkait karakteristik untuk bidang permukiman. Ya, permukiman ini hampir mirip dengan bagaimana menciptakan kawasan atau wilayah perumahan yang ada, baik itu di perumahan yang komersil dengan pemukiman yang sudah ada. Ini ada peningkatan dari sarana prasarana yang ada di dalam. Itu dari pemukiman yang ada dari pemukiman yang ada. Bidang kawasan pemukiman ini di sini mereka bagaimana meninjau, terus mengawasi, memverifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan di kawasan permukiman. Nah, untuk bidang PSU, terkait dengan bidang PSU itu terkait dengan bidang yang merupakan kewajiban dari developer untuk menyerahkan kepada pemerintah. Ya. Kawasan luasan jalan, taman, drainase, lampu jalan, itu yang diverifikasi oleh bidang PSU sebelum developer menyerahkan kepada pemerintah kota. Nah, keuntungan setelah perumahan itu diserahkan oleh pemerintah ke pemerintah kota menjadi aset pemerintah kota, tentunya dalam hal pemeliharaan dan rehabilitasi lingkungan itu menjadi tugas dari pemerintah kota. Menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab pemerintah kota. Kalau ada perumahan yang belum menyerahkan PSU-nya, kalau dalam undang-undang itu diatur paling tidak 1 tahun setelah pembangunan itu harus segera menyerahkan. Tetapi kan biasa 1 tahun itu belum laku. Ya, jadi kami himbau kepada developer itu, kalau perumahannya sudah selesai dan tidak ada penambahan untuk pembangunan, sebaiknya segera diserahkan penyerahan PSU-nya kepada pemerintah. Jadi pemerintah nanti yang akan memelihara PSU tersebut. Jadi pemeliharanya oleh pemerintah kota gitu ya. Kota. Tapi Pak, kenapa satu perumahan harus menyerahkan PSU-nya? Apakah semata-mata hanya karena nanti pemerintah kota yang akan melakukan rehabilitasi atas segala prasarana, atau mungkin ada aturan tertentu? Ya, memang aturan dalam membangun suatu kawasan perumahan itu, aturannya pengembang itu harus menyerahkan kepada pemerintah kota yang menjadi PSU atau fasum-fasum ini yang menjadi milik bersama begitu ya? Milik bersama itu diserahkan kepada pemerintah kota. Seperti itu. Oke, iya. Mungkin sebelum terlalu jauh Pak, ini kalau kita berbicara tentang pemukiman dan permukiman, ini kan ternyata dua diksi ini berbeda makna gitu. Mungkin boleh dibantu sama Pak Kadis. Kalau terkait dengan permukiman itu kawasan yang mana terdiri dari perumahan dan pemukiman. Oke. Kalau orang melihat apa perbedaan antara perumahan dengan pemukiman, perumahan itu adalah wilayah yang dibangun oleh pihak swasta. Akhirnya menjadi kompleks perumahan atau dibangun oleh suatu lembaga, akhirnya menjadi kompleks perumahan. Kalau pemukiman ini adalah lokasi atau wilayah yang memang dari dulu sudah ditempati atau ditinggali oleh masyarakat. Nah, jadi munculnya kawasan pemukiman itu muncul karena bukan dikelola oleh pihak ketiga, tetapi oleh masyarakat sendiri yang membentuk pemukiman itu. Oh, paham. Contoh konkretnya mungkin. Contohnya seperti kayak kampung lingkungan, yang sudah terbentuk. Seperti di sini kawasan yang berada di Pampang, Bontoranu, untuk Mariso, terus kawasan Kampung Rama, itu disebut juga pemukiman Pak ya? Terus Nipa-Nipa di Antang, itu semua pemukiman. Kalau perumahan yang dikelola atau dibuat oleh
pihak swasta atau developer. Contohnya mungkin yang paling besar itu saat ini kita saat bisa ini, lihat CPI gitu ya Pak, CPI, gitu ya. Citraland, terus Talasa. Perumnas, Oh ya, Perumnas Talasa juga. Perumnas, ya seperti itu. Oh, I see. Ya, jadi mungkin ini juga sekaligus menjadi wawasan baru nih bagi Tribuners ya. Biasanya mungkin menyebutnya pemukiman, tapi ternyata ada perbedaan. Ya, karena kalau perumahan itu konsep-konsep membangun perumahan itu sudah jelas. Baik itu dari segi standar kesehatan rumah tersebut itu sudah jelas. Kalau pemukiman itu biasa standar kesehatannya pemerintah masih mengarahkan bagaimana menciptakan lingkungan yang sesuai dengan standar kesehatan. Seperti itu. Oke, baik. Untuk menyambut tahun 2025, Pak, Disperkim sendiri mungkin sudah punya visi misi kah dalam pengembangan perumahan atau permukiman mungkin khususnya di Kota Makassar tahun 2025 seperti apa? Ya, di tahun 2025 ini tentunya kami di Dinas Perumahan Pemukiman pertama tentunya akan bersinergi dengan semua pihak. Tentu bersinergi dengan pihak pemerintah pusat. Alhamdulillah di 2024 ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, Dinas Perumahan sudah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman itu sudah ada. Dulu kan gabung dengan Kementerian PUPR. Sekarang sudah terpisah, ada namanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program dari pemerintah pusat, tentunya kami di pemerintah kota akan menjemput yang menjadi program prioritas dari pemerintah pusat, seperti program 3 juta rumah. Kami insya Allah kami akan jemput di 2025. 2025 juga ini kami akan mengusulkan untuk bagaimana penambahan rumah susun di Kota Makassar. Berarti ada rencana pembangunan rumah susun ya Pak? Iya. Karena kita di Kota Makassar ini di bawah rumah susun yang kami kelola, karena kami juga mengelola rumah susun melalui UPT Rusunawa, itu ada tiga tempat. Ada 3 tempat yang kurang lebih ada 770 kamar. 770 kamar. Itu terdiri di Rusunawa Lete, Rusunawa Panambungan, dan Rusunawa Dayak. Dan masih dari segi kualitas mungkin ada yang perlu ditingkatkan. Tentu ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan dari kualitas ini. Kami di perumahan terkait dengan program dari pemerintah pusat ini di 2025 kami akan bersinergi untuk bagaimana menciptakan masyarakat bisa memiliki rumah yang layak huni atau tempat tinggal yang layak huni. Untuk itu Pak, ini ada satu pertanyaan penting juga. Bagaimana mekanisme dari pemantauan atau juga mungkin evaluasi dari mungkin produk perumahan atau juga pemukiman yang sudah terbangun atau mungkin yang lagi proses pembangunan nih Pak? Pemantauan dari Disperkim sendiri seperti apa? Pemantauan kami dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sebelum perumahan itu membangun suatu kawasannya atau membangun perumahannya, tentunya mereka mengajukan namanya rencana tapak. Rencana tapak. Atau yang kita kenal dengan set plan. Baik. Set plan ini nantinya akan kami verifikasi, berapa jumlah perumahan yang kan tersusun juga, Mbak. Dalam satu kawasan itu tidak seluruhnya harus membangun rumah yang cluster mewah. Harus bervariatif. Ada kawasan yang mewah, ada kawasan yang menengah, ada kawasan yang low. Ini harus ada dalam satu kawasan. Ini kita mau juga melihat dari PSU yang ada, dari jalanan yang lebar jalan yang mereka miliki, terus RTLH, RTH, ruang terbuka hijau yang mereka miliki, itu kami verifikasi, sesuai aturan. Kalau dalam satu kawasan itu 70-30, 70 yang dibangun untuk komersil, 30-nya menjadi PSU. Kalau dia dalam bentuk kawasan yang besar, seperti ada beberapa kawasan yang terbangun, bisa menyebut merek ini GMTD, Citraland, itu
Talasa City itu 50-50, 50-50. 50 merupakan kawasan komersil dan 50 menjadi kawasan fasilitas dan sarana utilitas umum. Gitu. Kenapa ada perbedaan Pak? 50-50 kemudian 70-30 ini berlaku untuk pihak swasta saja atau seperti apa? Tidak, aturan itu berlaku untuk kawasan. Oke, kawasan. Apabila suatu pihak ketiga membangun suatu kawasan, kawasan perumahan, baik, ya, maka kawasan itu harus PSU-nya harus di 50-50. 50-50. Ya. Kalau cuma membangun perumahan saja 70-30. Oh, paham. Iya. Jadi lebih spesifik kalau kawasan perumahan. Iya, kawasan perumahan. Itu 50-50 maksud saya. Tapi Karena kalau kawasan perumahan itu kan dia memiliki jalan utama. Ya. Dia memiliki fasilitas yang yang lebih lengkap dari perumahan yang biasa. Dia memiliki mungkin ada pasarnya, ada kawasan kulinernya, ya ada pendidikannya. Oh, benar. Ya, seperti itu. Oh, paham. Jadi sampai saat ini apakah ada lokasi mungkin Pak yang bermasalah gitu dari segi yang menjadi kewenangan Disperkim tapi belum diserahkan Pak? Oh iya. Masih banyak? Masih banyak. Oh. Jumlah developer kita yang ada di Kota Makassar ini kurang perumahan. Iya. Kurang lebih 900 perumahan. Yang belum menyerahkan? Yang belum menyerahkan, yang sudah menyerahkan itu baru sekitar 150-an. Berarti masih ada 800, iya. 750-an, 850-an. Iya. Dan masih banyak perumahan-perumahan yang lama yang belum menyerahkan PSU-nya. Oh. Ada beberapa perumahan yang sudah terlantar, developernya sudah tidak ada, itu belum menyerahkan. Apakah akan dikenakan denda? Ya, kalau berdasarkan aturan, pemerintah Kota Makassar sudah mengeluarkan Perda nomor 1 tahun 2023 tentang penyerahan PSU. Dalam aturan ini mengatur bahwa ada penyerahan sepihak. Kalau perumahan itu developernya sudah tidak diketahui keberadaannya, maka masyarakat yang ada di kompleks itu bisa menunjuk siapa yang menjadi toko, RT RW untuk menyerahkan secara sepihak kepada pemerintah kota. Tapi bagaimana kalau suatu saat mereka ada yang mengaku sebagai pihak developer? Kalau ada yang mengaku sebagai pihak developer, tentunya kan kita akan meminta kewajiban yang tersebut. Paling tidak kami menguasai dulu. Iya. Ya ada administratif soalnya gitu ya. Secara de facto kami menguasai. Walaupun secara de jure belum. Ya, tetapi secara lapangan kami sudah menguasai. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Untuk mempermudah atau lebih mempermudah pemerintah kota untuk membenahi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kan rata-rata perumahan pemukiman yang tidak terlantar itu kan pasti jalannya tidak bagus. Iya. Sempit atau mungkin drainasenya tidak tertata, jalannya rusak. Nah, kami pemerintah tidak bisa memperbaiki kalau belum menjadi aset pemerintah. Maka dari itu kami mengambil secara sepihak melalui masyarakat. Masyarakat yang menyerahkan yang ada di pemukiman tersebut. Nah, terkait dengan sanksi tadi yang ditanyakan kepada kami, ya sebenarnya kalau sanksi itu apabila satu kawasan tidak developer tidak menyerahkan PSU-nya, maka dia tidak bisa membangun satu kawasan tempat lain lagi sebelum PSU ini diserahkan. Ya, dia membangun satu perumahan di satu tempat. Setelah selesai satu tempat yang bangun, terus belum menyerahkan PSU di tempat ini, maka tentunya di tempat ini dia tidak bisa bangun dulu. Serahkan dulu di sini baru lanjut pembangunan di sini. Itu yang menjadi syaratnya gitu ya. Nah, kalau secara sanksi secara pidana sampai saat ini belum. Sampai saat ini belum. Ya, kan akan ada perubahan-perubahan. Iya, perubahan-perubahan kebijakan mungkin nantinya ke depan. Betul. Iya, tapi Pak mungkin mengingat program prioritas yang akan dilaksanakan juga sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat, yaitu menghadirkan nanti rumah sebanyak 3 juta ya Pak? Iya. Itu kira-kira kawasannya ada di mana saja tuh Pak? Nah, kan ini terbagi di beberapa. Tentunya kalau kami di kota, kayak kita di Kota Makassar kan, untuk membangun perumahan secara landed, ya itu kan sudah horizontal itu sudah susah lagi. Iya, tinggal sekarang konsep untuk membangun Kota Makassar secara vertikal. Oh,
makanya akan ada Bahkan rumah ada susun. rumah susun. Oh, I see. Iya. Terus sampai saat ini belum diketahui Pak, rumah susunnya kira-kira akan kita baru ada di mana? masih mengajukan pengusulan dan peminatan. Iya. Pengusulan dan peminatan Iya, istilahnya pada Pak. pemerintah pusat. Oh, I see. Jadi kami tinggal menunggu kabar nih ya Iya, Pak, di tahun 2025. Apakah ya kan yang kami ajukan kepada pemerintah pusat itu kemarin waktu ada pertemuan kami ajukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Penting juga tuh, Pak. Ya, yang kedua masyarakat yang bekerja informal. Oke. Ya, yang ketiga tentunya kami juga minta untuk perumahan-perumahan bagi ASN. ASN. Ya. Oke, jadi bukan hanya di ya, kalau IKN aja Pak ya. kalau disetujui alhamdulillah. Iya, jadi bukan hanya di IKN aja Pak ya untuk ASN. Oke. Iya, Pak, kalau berbicara tentang Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar dan hal ini Disperkim, Pak, tantangan terbesar dalam mungkin meningkatkan kualitas permukiman rakyat lah Pak. Itu dari segi apa sih Pak? Tantangan terbesar terkait dengan peningkatan kualitas pemukiman, pertama kesadaran masyarakat. Kenapa Pak? Ya, karena dalam suatu kawasan itu, ya tentu yang beraktivitas di kawasan itu adalah masyarakat. Ya. Benar. Oke. Kami dari pemerintah apabila sudah membenahi kawasannya, ya, kan masyarakat harus menjaga secara bersama. Benar. Nah, kesadaran inilah yang harus tumbuh di masyarakat. Ya. Kesadaran apa? Menjaga lingkungannya. Ya. Pemerintah ya, melalui program pembenahan lingkungan itu membenahi kawasan-kawasan kumuh. Tetapi kawasan itu bisa kembali kumuh kalau masyarakat tidak menjaganya. Ya. Menjaga maksudnya ya, kalau memang sampah dibuang pada tempatnya, terus drainasenya yang tersumbat, kalau ada drainase tersumbat ya, paling tidak Sabtu Minggu ya, gitu ya, kerja bakti Sabtu Minggu. Ya seperti itu. Itu bentuk bentuk bagaimana kesadaran masyarakat untuk menjaga. Tapi kalau upaya dari pemerintah kota Pak, dalam hal ini Disperkim, apa yang sudah dilakukan Pak? Upaya kami dari pemerintah kota terus Disperkim dengan peningkatan kualitas. Di tahun 2024 ini kami sudah mengajukan untuk pembangunan kurang lebih 24 ruas jalan lingkungan. 24 ruas jalan lingkungan yang dibenahi di tahun 2024. Dan 8 saluran drainase lingkungan yang kami benahi di tahun 2024 ini. Nah, di tahun 2025 nanti tentunya ada peningkatan dari pembenahan lingkungan, terus dari jalan dan drainase lingkungan tersebut. Ya. Intinya kalau pemerintah sudah membenahi, masyarakat menggunakan dan menjaga. Seperti itu. Itu yang bisa disampaikan gitu ya Pak. Oke. Tapi kalau berbicara tentang indikator mungkin penanganan atau juga pencegahan mungkin kawasan-kawasan kumuh Pak, kira-kira dari Disperkim sendiri adakah indikator yang dikatakan oh ini nih sampai suatu lokasi ini dikatakan sudah tidak kumuh gitu, adakah Pak seperti itu? Indikator kawasan itu tidak kumuh ya tentunya kan kita lihat dari lingkungannya. Ya. Lingkungan terpenuhi, baik itu pengolahan sistem pengolahan air limbahnya, terus baik itu dari septic tank atau tempat buang air besar dari warga. Karena kawasan kumuh itu biasanya ada warga memiliki rumah tetapi tidak memiliki tempat pembuangan, tempat buang air. Banyak. Ada beberapa, karena ada beberapa yang belum memiliki saluran pembuangan ya Pak? Tempat buang air besar. Tapi lantas bagaimana Pak untuk bisa hidup di situ? Mereka kan biasa yang contoh berada di kawasan dekat kanal, ya mereka membangun mereka biasa buang. Ya. Nah, ini yang hal-hal yang seperti begini. Kami dari Disperkim mengedukasi. Iya, benar. Ya, edukasinya itu pertama kami perbaiki lingkungannya, setelah itu bersama dengan stakeholder terkait, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, itu untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait bagaimana hidup bersih dan sehat, perilaku hidup bersih dan sehat.
Oke. Seperti itu. Wah, saya agak shock, Pak. Iya. Ternyata masih ada seperti itu di Kota Makassar, Pak? Di Kota Makassar. Masih ada, malah di Kota Makassar ini masih ada rumah yang tidak memiliki tempat buang air besar. Bisa kita ada beberapa kawasan, ya. Dan disitulah kami membenahi kawasan tersebut. Bentuk pembenahannya, saya sampaikan tadi dari awal, rumah yang tidak layak huni, ya kami kami rehabilitasi menjadi layak huni dengan penyediaan fasilitas-fasilitas dalam rumah yang layak. Ya seperti memiliki jendela, terus memiliki kamar mandi yang layak, ya, terus pembuangan air limbah yang jelas, sumber air limbah juga, sumber air bersih yang jelas juga. Jadi dalam hal pembenahan kawasan kumuh ini bukan cuma Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang hadir di situ, tetapi seluruh stakeholder yang ada di Kota Makassar yang terkait dengan pembinaan atau rehabilitasi kawasan itu harus terlibat. PDAM terlibat, Dinas PU terlibat, terkait dengan lampu jalan, Dinas Perumahan juga, Pak, terlibat, PLN terlibat, semua kan terlibat. Oke, I see. Ya, sepertinya maksudnya sudah cukup jelas juga dari penyampaian Pak Kadis gitu, melihat dengan adanya fenomena yang masih juga ditemukan di Kota Makassar. Betul-betul Pak, saya masih shock, Pak. Tapi ternyata memang pasti ada bantuan juga atau program lah ya yang hadir dari dinas terkait di Sperkim, kemudian mengajak juga beberapa elemen tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Kadis. Dan untuk itu Pak, menyoal peningkatan nih pembangunannya, pastinya kita memikirkan mengenai ramah lingkungan, kemudian berkelanjutan. Nah, bagaimana kalau dari Disperkim sendiri, apa yang sudah dilakukan dan program apa mungkin yang dijalankan, Pak? Ya, contohnya kami dalam pengembangan kawasan di Bontoranu, ya, dalam hal berkelanjutan, tentunya kan ini hal yang kami sudah bangun di sana, ya, seperti IPAL-IPAL yang sudah dibuat itu, ya, kan ada namanya kelompok swadaya masyarakat, KSM yang dibentuk. Ya, swadaya KSM, ya, Pak? KSM inilah yang nantinya akan memelihara keberlanjutan dari saluran pengolahan air limbah ini, instalasi pengolahan air limbah ini, yang KSM ini yang mengelola dan memelihara dari IPAL ini. Karena dalam IPAL tersebut ada tiga blok IPAL, itu terdiri dari 50 sampai 75 rumah tangga. Nah, jadi itu satu kelompok. Nah, itu proses berkelanjutannya. Jadi bagaimana ini bisa berkelanjutan, ya itu kembali lagi kepada masyarakat yang menggunakan. Ya, sekali lagi ada program apapun yang sudah dihadirkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota, tapi kalau kesadaran, awareness dari masyarakat itu masih kurang, itu yang menjadi PR besar lah, Pak. Makanya tadi tantangan terbesarnya kayaknya dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Iya, karena semua program pemerintah kan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada satupun program pemerintah itu untuk bagaimana masyarakat itu susah. Tujuannya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Benar, Pak. Dan bagaimana program itu bisa berkelanjutan, ya kembali lagi dari bagaimana masyarakat bisa menerima program tersebut dan menjalankan program tersebut. Baik, oke. Untuk itu Pak, biasanya kan dalam setiap pemerintahan itu ada inovasi-inovasi yang selalu dihadirkan gitu. Apalagi kalau mengingat di tahun 2024 belakangan ini tentunya beragam inovasi sudah dilakukan. Kalau di Sperkim sendiri Pak, mungkin boleh disampaikan kepada kami nih, mohon izin. Inovasi yang kami lakukan di Dinas Perumahan ini adalah dalam hal mengembangkan atau dalam hal menciptakan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Ya, kami yang dulunya menjadi tugas pemerintah, kami sekarang menggandeng beberapa stakeholder. Ya, pihak swasta, terus badan amil zakat, lembaga-lembaga non pemerintah, itu kami ajak untuk bagaimana bisa terlibat dalam pengembangan
atau rehabilitasi rumah tidak layak huni. Nah, ini banyak yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, ya. Nah, dan memberikan dampak juga bagi lembaga-lembaga yang memberikan bantuan kepada masyarakat, karena masyarakat dengan sendirinya akan merasa dengan hadirnya lembaga ini membantu pemerintah untuk menciptakan rumah yang layak huni, ya, maka lembaga ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat, seperti itu. Oke, mungkin sebagai closing statement kita, Pak Kadis, mungkin boleh menyampaikan kepada masyarakat ini, atau mungkin sekedar harapan atau imbauan yang mau disampaikan agar tercipta nih perumahan atau juga pemukiman yang layak huni, kemudian juga inklusif bagi seluruh masyarakat di Kota Makassar nih khususnya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Kami dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menghimbau kepada masyarakat, terus yang ada di kawasan pemukiman, ya, mari kita jaga lingkungan fasilitas yang pemerintah sudah buat di lingkungan mari kita manfaatkan bersama dengan baik dan bijak, ya. Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang berada di kawasan-kawasan perumahan untuk bagaimana selalu memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum yang ada sesuai dengan peruntukannya. Manfaatkan fasilitas umum di perumahan untuk kebersamaan kita dan bukan milik pribadi. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahyudin. Yang paling penting adalah yang perlu digarisbawahi adalah masyarakat harus menjaga sanitasinya, Pak. Ya, sanitasi lingkungan yang sudah dibangun oleh pemerintah dan juga pastinya menggunakan fasilitas umum dengan layak lah, Pak. Tidak merusak, itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya, Pak ya. Sudah mampir ke Studio Tribun Timur dan membagikan informasi yang tentunya sangat bermanfaat ini. Kami menunggu update terbaru untuk pembangunan rumah susun ya, Pak, di tahun 2025. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sehat, sukses selalu, Pak. Baik. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini menyaksikan program Ngobrol Virtual. Semoga informasi ini bisa memberikan edukasi yang baru juga bagi kita semua. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi dengan Pak Kadis di sesi selanjutnya ya, Tribuners. Tetap saksikan program lainnya yang akan kami sajikan setiap harinya. Saya Fiorena Jiretno, mewakili Pak Mahyudin selaku Kepala Dinas untuk bisa mewakili dan juga mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, selamat sore. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.